Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proyek akhir kali ini, kami berkesempatan untuk melakukan penelitian, di mana penelitian kali ini kita merujuk pada tema penerapan data mining untuk menentukan penerimaan bantuan sosial dengan metode naive Bayes classifier di studi kasus Desa Kasokandel, Majalengka. Next, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Aji Prayoga dari Universitas Widyatama Bandung, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dari kelas Kaizen. Dan job desk saya sendiri di sini memerankan di bagian evaluasi dan juga prediksi. Kemudian dilanjut ada Eka Kurnia Hidayat dari kelas Al-Fatih, Universitas CIC, dan juga dia berasal dari kelas Al-Fatih. Job desk dia di observasi dan wawancara. Dia dari Prodi Teknik Informatika dan juga Fakultas Teknik. Kemudian ada Andri Rifai Fernando dari kelas Kaizen. Dia berperan dalam bagian ini pre-processing. Kemudian dia berasal dari universitas yang sama dengan Eka, itu Catur Insan Cendikia. Kemudian ada Iqbal Alan Abdullah dari kelas Devalopa, berasal dari universitas yang sama juga dan juga jurusan Teknik Informatika, dan dia berperan bersama seperti saya, yaitu bagian evaluasi dan juga prediksi. Kemudian dilanjut ada Santi Oktaviani dari kelas Ragnarok. Dia berasal dari dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Teknik, dan juga jurusannya Teknik Informatika. Ya, sekian. Mungkin bisa dilanjut oleh Eka untuk latar belakang. Terima kasih. Pada presentasi kali ini kami memiliki 4 poin, yaitu pertama ada poin pendahuluan, kedua proses pengumpulan data, ketiga proses training, dan terakhir ada hasil akhir proyek. Pada poin pendahuluan, yaitu poin pertama ada latar belakang. Latar belakang kami yaitu di Desa Kasokandel, pendataan untuk menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan masih dilakukan secara manual, yang dimana cara tersebut tentunya memerlukan proses yang cukup lama. Maka untuk membantu serta mempercepat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan penerima bantuan sosial, diperlukan sebuah sistem yang dapat menganalisis sistem serta mengklasifikasikan data masyarakat. Pada poin kedua yaitu ada identifikasi masalah. Di sini kami memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu pendataan masyarakat penerima bantuan sosial masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang lama. Poin kedua yaitu belum adanya sistem yang dapat membantu pemerintah daerah dalam penentuan masyarakat yang layak menerima bantuan sosial. Yang ketiga yaitu bagaimana menerapkan metode naive Bayes untuk penentuan penerima bantuan sosial. Poin tujuan kami memiliki 3 poin juga, yaitu menghasilkan aplikasi yang menerapkan metode naive Bayes. Yang kedua yaitu membantu pemerintah daerah dalam menentukan penerima bantuan yang termasuk di program DTKS. Yang terakhir yaitu menghasilkan laporan data masyarakat yang layak mendapat bantuan sosial. Oke, pada tahap pertama yang kami lakukan yaitu proses pengumpulan data, yang dimana pada tahap ini dilakukan oleh saya sendiri. Dalam proyek ini, pengumpulan data didapat dari data training yaitu data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pada tahun 2021 sebanyak 110 orang berdasarkan kriteria DTKS dan 10 data testing. Setelah pengumpulan data, saya melakukan wawancara terlebih lanjut mengenai kriteria apa saja yang termasuk dalam DTKS. Lalu kami
mendapatkan 9 kriteria, yaitu nama, tanggungan, pekerjaan, penghasilan, jenis lantai, jenis dinding, sumber listrik, sumber air, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andri. Oke, selanjutnya proses training atau algoritma. Dari hasil training didapatkan jumlah true positif 65, true negatif 22, false positifnya 1, false negatifnya 0, serta menghasilkan nilai akurasi sebanyak 90%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa metode yang kami pilih yaitu Naive Bayes Classifier digunakan dalam menentukan penerima bantuan sosial memiliki nilai akurasi yang baik sehingga metode ini tepat untuk digunakan. Next. Kan penjelasan yang terpotong tadi yaitu dari Google Colab. Untuk metode yang digunakan yaitu Naive Bayes. Di sini kami menggunakan library Pandas untuk plotting data, untuk data frame, testing split untuk pembagian data train dan data testing, untuk merubah kolom. Ini untuk merubah kolom jadi numerik sama kolom menjadi data kategorikal. Di sini kami menggunakan data berupa data Excel. Maka dari itu kami merubah data Excel tersebut ke dalam data.csv dengan sintaks seperti ini. Nah, data yang tampil berupa berjumlah 110 ini visual datanya. Nah, setelah itu kami ingin mengetahui info dari data tersebut. Di sini berupa data objek dan satu ada data integer. Total berjumlah 11 kolom. Selanjutnya kami akan merubah kolom status untuk jadikan label untuk pembagian data X dan data Y. Untuk tahapan selanjutnya, setelah itu kami membagi data menjadi dua, yaitu data training berjumlah 80% dan data training berjumlah 20%. Di sini sindaknya. Setelah itu masuk ke ditransformasikan data tadi karena tipe data tadi nggak bisa untuk diproses, kami transformasi ke dalam data numerik dan kategorikal. Yang numerik berupa tanggungan, selebihnya itu kami bikin jadi kategorikal. Di sini proses perubahan atau transformasi tipe data yang di atas. Setelah itu kami menggunakan model Naive Bayes yang sudah tersedia pada dari Scikit-Learn Naive Bayes ini. Setelah itu proses training data. Proses training data di sini kami menghasilkan nilai akurasi berjumlah 98%. Skornya 80%, 98%, maaf. Setelah itu kami mencocokkan dengan data testing. Hasil akhirnya itu hasil skor akhirnya berupa 90%. Kami membuat ingin memvisualisasikan dengan matrik gitu loh. Setelah itu ya ini gambar matriksnya gitu. Training skornya itu 98% yang dibuktikan dengan ini. Untuk testingnya itu 90% dibandingkan dengan angka di sini. Di sini parameternya status itu layak atau tidak layak ya.
setelah berhasil membuat model dengan tingkat akurasi 90%, kami ingin mencoba dengan data yang belum ada statusnya gitu loh. Ini data testing yang belum ada statusnya, masih kosong. Setelah setelah pemanggilan model berhasil dipanggil, itu dari 10 data testing, 5 orang layak untuk menerima bantuan dan 5 orang tidak layak untuk menerima bantuan. Dengan hasil ini, metode naive Bayes dirasa cukup baik karena nilai akurasinya tadi 90%. Sekian presentasi saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke moderator Aji.